Empat orang berkumpul bersama bermain ular tangga. Tiba-tiba serpihan jatuh dari langit-langit. Kemudian sulur-sulur tak terhitung muncul dari setiap sudut rumah. Sulur-sulur tumbuh dengan gila di sepanjang segala sesuatu yang bisa mereka jelajahi. Keempat orang itu berpelukan karena ketakutan melihat pemandangan ini. Tapi mereka tidak menyadari sebuah sulur telah menangkap kaki anak laki-laki itu melalui karpet. Detik berikutnya, bunga pemakan manusia yang besar muncul dari cerobong asap. Pria itu segera mengeluarkan pedang warisan dan memotong sulur untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Dan wanita itu tidak ingin lagi bermain ular tangga yang menakutkan ini. Dia hendak melarikan diri tapi pria itu memeluknya kembali. Karena ini adalah permainan untuk 4 orang. Tanpa satu orang, permainan tidak akan pernah berakhir. Ternyata ketika Alan dan kakak beradik kembali untuk melanjutkan permainan, mereka menyadari bahwa giliran berikutnya bukan milik mereka bertiga. 4 bida juga berarti permainan harus dimainkan oleh 4 orang. Dan orang keempat ini adalah teman masa kecilnya 26 tahun yang lalu, Sarah. Setelah giliran Sarah berakhir, sekarang giliran Alan. Namun ketika dia melempar dadu dan membaca kata-kata yang muncul, dia langsung berdiri dengan wajah berubah. Sangat jelas. Pemburu tua yang tiba-tiba muncul ini kenal dengan Alan di dunia papan permainan. Alan dengan cepat melempar pedangnya dan kabur keluar. Saat itu polisi kulit hitam tiba tepat waktu dengan mobil yang dicuri monyet tadi. Tak disangka pemburu itu menembak mobilnya hingga rusak parah dengan beberapa tembakan. Namun saat itu Alan sudah kembali ke villa melalui jalan memutar. Kali ini giliran kakak perempuan, Pepper. Setelah dia melempar dadu, rak buku di belakangnya tiba-tiba berbunyi dan berguncang keras. Alan yang sudah memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar selama 20 tahun lebih langsung berteriak agar semua lari. Begitu suaranya jatuh, sekelompok hewan liar Afrika seperti migrasi massal menerobos rak buku. Ketika 4 orang itu bersyukur telah lolos dari bahaya, seekor zebra tiba-tiba menyambar papan ular tangga. Jika papan permainan hilang, mereka berempat tidak akan pernah bisa menyelesaikan permainan. Mereka segera mengejar dan menemukan zebra dan papan permainan di dekat sungai kecil. Alan dengan hati-hati menangkap ikan untuk ditukar. Tak disangka papan permainan terpeleset jatuh ke dalam arus sungai yang deras. Untungnya adik laki-laki pete yang tangkas berhasil menyelamatkan papan yang hampir terbawa arus. Tapi ketika mereka bersiap kembali untuk melanjutkan permainan, pemburu tua itu sudah mengejar. Dan si polisi juga kebetulan lewat lagi dengan mobilnya yang berisik. Untuk menghindari pembunuhan, Alan langsung naik mobil dan ikut polisi untuk diinterogasi. Tapi pete si adik mencoba curang untuk menyelesaikan permainan. Dia tidak menyangka kecurangan langsung membuatnya dihukum berubah menjadi monyet kecil. Dan ketika mereka tiba di kota, hewan-hewan yang keluar dari papan permainan telah terbangun dan membuat kekacauan di mana-mana.